Oke, seperti yang sudah disampaikan di video pendahuluan pada pertemuan kedua kali ini, gitu ya. Jadi untuk part yang pertama kita akan belajar terkait dengan notasi algoritma. Ya, seperti yang sudah disampaikan di video pendahuluan tersebut, notasi algoritma itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kalimat deskriptif, kemudian yang kedua ada yang namanya flowchart, ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pseudocode, gitu kan. Nah, yang membedakan antara ketiga notasi ini atau ketiga bentuk ini adalah dalam hal struktur penulisannya, gitu ya. Nanti kita akan melihat kalau kalimat deskriptif itu yang menuliskannya seperti apa, flowchart itu seperti apa, pseudocode itu seperti apa, gitu ya. Jadi beda struktur penulisan. Nah, kemudian ketiganya ini saling terkait, gitu ya. Jadi walaupun mereka beda struktur penulisan, tetapi ketiganya saling terkait. Maksudnya saling terkait itu seperti apa? Jadi ketika saya menuliskan algoritma ke dalam kalimat deskriptif, ya, itu berarti nanti kalimat deskriptif ini bisa saya ubah juga ke dalam bentuk flowchart. Bisa saya ubah juga ke dalam bentuk pseudocode. Demikian juga sebaliknya, gitu ya. Kalau saya punya notasi algoritma dalam bentuk flowchart, ya, saya bisa ubah itu ke dalam kalimat deskriptif. Saya juga bisa ubah itu ke dalam pseudocode, gitu ya. Jadi ini hanya beda dalam bentuk strukturnya saja, tetapi ketiganya ini bisa saling ubah mengubah, bisa saling terkait, gitu ya. Ya sama seperti air, gitu ya. Air itu punya bentuk padat, bentuk cair maupun bentuk gas, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sama, dia adalah air, gitu kan. Jadi air ketika apa namanya, saya pengen bentuk padat, berarti saya harus mengikuti aturan bagaimana es itu supaya air itu bisa jadi es. Saya mau jadikan bentuk cair, berarti gimana caranya supaya benda padat tadi bisa jadi cair. Kemudian jadi gas, sama gitu ya. Jadi notasi algoritma pun sama. Gitu ya. Jadi yang membedakan adalah dari strukturnya, tetapi ketiganya saling terkait. Artinya bisa saling mengubah antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ketika kalian membuat notasi algoritma itu jangan sampai gitu ya orang lain ketika dikasih notasi algoritma tersebut kebingungan gitu. Waduh, ini eh, kalau saya mau ubah, misalkan kalian kasihkan dalam bentuk kalimat deskriptif gitu ya. Kemudian teman kalian diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk flowchart, kebingungan. Waduh, ini yang bagian ini bentuknya yang mana ya, gitu kan? Atau struktur di flowchart itu masuknya yang mana ya? Kayaknya nggak ada nih, gitu kan? Itu berarti kalian belum bisa menuangkan notasi algoritma itu ke dalam struktur yang benar, gitu ya. Oke, nah nanti kita akan mempelajari nih bagaimana sih struktur dari masing-masing notasi algoritma ini. Jadi silahkan disimak, silahkan disaksikan, silahkan ditonton gitu ya video ini sampai selesai nanti. Oke, kita masuk ke notasi algoritma yang pertama yaitu kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif ini mungkin sebenarnya sudah kalian coba pakai gitu ya. Ketika kalian mengerjakan latihan soal yang ada di pertemuan yang pertama. Ya, di situ kan kalian menuliskan urutan langkah itu mungkin dalam bentuk kalimat gitu ya. Dalam bentuk kalimat. Cuma secara struktur apakah itu sudah benar atau belum? Nah, itu yang mungkin perlu kalian cross check lagi. Gitu kan. Perlu kalian cross check lagi. Kalau melihat nanti penjelasan panduan dari atau penjelasan terkait struktur dari kalimat deskriptif untuk notasi algoritma gitu ya. Oke, kita lihat dulu ke contoh supaya saya lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi di sini ada contoh menghitung rata-rata 3 buah data atau 3 buah bilangan gitu ya. Nah, untuk menuangkan hitungan rata-rata 3 buah data ini dalam bentuk kalimat deskriptif, ini kurang lebih di sini dituliskan ada 4 urutan langkah. Ya, yang pertama baca bilangan A, B, dan C.
terus kemudian jumlahkan ketiga bilangan tersebut, bagi jumlah tersebut dengan 3, kemudian tulis hasilnya. Ya. Jadi ketika kita menggunakan kalimat deskriptif itu sebenarnya ya kita menggunakan penjelasan-penjelasan dalam bentuk bahasa yang kita gunakan. Itu ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya kita jelaskan aja dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau kalian lebih suka pakai bahasa Inggris ya silahkan aja gitu ya, nggak masalah. Gitu. Nah kemudian hal yang perlu diperhatikan ya, ketika kita menyusun suatu notasi algoritma secara umum, bukan hanya di kalimat deskriptif aja gitu ya, tapi nanti di pseudocode, di flowchart itu juga sama gitu ya. Yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi mana itu input, mana itu output, mana itu proses. Ya, karena nanti di setiap bagian ini ada input, ada proses, ada output, itu punya kata kunci sendiri-sendiri. Ya, kata kunci atau bentuk sendiri-sendiri. Ya, kalau untuk kalimat deskriptif, ya, kita lihat bagian input. Input itu kata kuncinya adalah baca. Ya, ini baca, ini adalah input. Selain baca, apalagi ada baca, kemudian mungkin di sini masukkan, ya, atau mungkin pakai kata input itu sendiri, gitu ya. Inputkan. Nah, ini adalah jenis kata kunci untuk proses input. Kalau kalian menggunakan kalimat deskriptif. Ya, jadi ketika kalian menuliskan ke dalam notasi algoritma yang lebih terstruktur, kalian harus bisa membedakan mana input, mana output, mana proses terlebih dahulu. Ketika kalian sudah bisa membedakan, oh ini input nih. Kalau input, kalau saya mau tuangkan ke dalam kalimat deskriptif, berarti kata kuncinya saya menggunakan baca, menggunakan masukkan, atau menggunakan inputkan. Berarti nanti tambahkan aja, berarti baca, tadi inputnya apa, masukkan, tadi inputnya apa, inputkan, kemudian tadi inputnya apa, gitu ya. Jadi kalian tinggal gunakan kata kuncinya saja di situ, gitu kan. Di sini inputnya berarti adalah A, B, dan C. Artinya maksudnya di sini adalah bilangan A, B, C itu apa? Jadi kita diminta dari pengguna, gitu ya, dari pengguna komputer itu untuk memasukkan sebuah bilangan, ya, sebuah bilangan itu yang kemudian nanti akan disimpan ke A, kemudian sebuah bilangan lagi itu nanti akan disimpan ke B, dan sebuah bilangan lagi nanti akan disimpan di C. Jadi di langkah pertama ini sebenarnya kita diminta untuk memasukkan 3 buah bilangan. Bilangan pertama akan masuk ke A, bilangan kedua akan masuk ke B, dan bilangan ketiga akan masuk ke C. Gitu ya. Makanya di sini disebut baca bilangan A, B, dan C. Oke, ini menggunakan kalimat deskriptif untuk input. Ya. Kemudian untuk proses. Proses ini biasanya kalau ini matematika ya, kalau di sini nomor 2 dan nomor 3 itu adalah proses. Ya. Proses itu kalau untuk perhitungan seperti ini biasanya kalimatnya berupa kalimat untuk menghitung. Menghitung itu ada 4 berarti kan. Ada tambahkan, ada kurangkan, ada kalikan, ada bagikan. Ya. Jadi kalau di nomor 2 berarti dia menggunakan perintah penjumlahan, jumlahkan. Ya. Kemudian di yang nomor 3, urutan yang nomor 3 ini bagikan. Ya. Bagikan. Jadi proses itu kurang lebih hanya proses penghitungan. Gitu ya. Nah, ini berarti nanti tinggal tambahkan aja kalimatnya. Di situ apakah kalian minta jumlahkan, apakah kalian minta kurangkan, kalikan, atau bagikan. Gitu ya. Itu menjadi sebuah proses. Ya, kata kuncinya ada di jumlahkan dan bagikan.
Nah, kemudian selain ada perhitungan, mungkin nanti akan ada kalau kalian sudah masuk ke konstruksi dasar pengulangan dan konstruksi dasar pemilihan, itu nanti kalian akan dapat kata kunci gitu ya, beberapa kata kunci yang sebenarnya dia masuk ke proses. Jadi nanti pemilihan dan pengulangan ini juga akan masuk ke proses. Kata kunci yang ada di pemilihan itu nanti ada kata jika, maka, pengulangan itu ulangi, sampai gitu ya. Ini biasanya nanti masuk ke dalam proses. Jadi selain perhitungan akan ada pemilihan, ini jika, maka, atau pengulangan gitu ya. Ulangi sampai gitu kan, atau ulangi dari berapa sampai berapa gitu. Ini contoh kalian menjelaskan sebuah algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif gitu ya. Nah, kemudian sekarang output. Bagaimana kalimat deskriptif dalam bentuk atau untuk kalimat output ya. Kalau untuk kalimat output di sini di nomor 4 ini adalah output gitu ya. Dicontohkannya di sini kata kuncinya adalah tulis. Jadi output itu selain tulis itu nanti ada banyak sebenarnya. Tulis, tampilkan, ya, cetak, ya, atau outputkan. Jadi langsung bunyinya langsung outputkan. Ini gampang kalau outputkan. Ya. Tulis, tampilkan, cetak, atau outputkan. Gitu ya. Jadi ini tujuannya sama, yaitu dia sebagai operasi output. Jadi nanti dia akan menampilkan atau menuliskan hasilnya misalkan di layar monitor. Jadi setelah memasukkan angka ABC dihitung sama komputer, hasil hitung-hitungannya nanti ditampilkan oleh komputer gitu ya. Jadi ketika kalian menyusun kalimat deskriptif, pahami kata kuncinya. Kalau input berarti kata kuncinya apa saja, kalau proses kata kuncinya apa saja, kalau output kata kuncinya apa saja. Karena itu yang bisa menjadi panduan ketika kalian mau ubah ke dalam flowchart ataupun kalian ubah ke dalam pseudocode. Oke. Ini notasi algoritma untuk kalimat deskriptif. Selanjutnya, ini adalah notasi algoritma dalam bentuk flowchart. Atau di sini disebutnya bahasa Indonesianya bagan alir gitu ya. Yang membedakan dengan kalimat deskriptif apa? Kalau kalimat deskriptif itu menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat. Kalau flowchart itu menggunakan kata-kata tapi nanti dalam bentuk simbol. Makanya di sini ada simbol bentuknya elips, ada jajar genjang, ada persegi panjang, belah ketupat, segi 6, tanda panah, kemudian lingkaran. Tapi yang lingkaran ini mungkin tidak saya kita sampaikan, tidak kita bahas detail gitu ya di pertemuan kali ini karena ini tidak banyak yang menggunakan. Yang banyak digunakan itu dari elips ini sampai tanda panah. Oke, kalau di sini dijelaskan bahwa yang elips itu untuk start dan end ya. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah flowchart itu pasti akan diawali dengan tanda elips, diakhiri dengan tanda elips. Gitu ya. Di sini berarti start, bawahnya adalah end. Ya. Atau kalau pakai bahasa Indonesia berarti ini mulai, bawahnya adalah selesai. Ya. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain itu menggunakan tanda panah. Tanda panah ini. Jadi setelah start nanti akan ada tanda panah, gitu ya. Kemudian masuk ke simbol yang lain, ya, simbol yang lain. Nah kemudian tadi seperti yang saya sampaikan bahwa notasi algoritma itu akan ada input, proses, dan output. Ya, ya. Yang pertama pasti biasanya input. Ya, input. Kalau kita contohkan tadi ke yang menghitung rata-rata,
inputnya kan berarti baca bilangan A, B, C gitu ya. Input. Nah, berarti prosesnya kita bikin input ini. Kita pilih berarti bentuk jajar genjang ini. Gitu kan. Jajar genjang kita jadikan ini input. Gitu kan. Jadi kita nggak perlu kata input itu. Ya. Kata kunci input di kalimat deskriptif itu akan diganti dengan bentuk jajar genjang. Tinggal kita isi gitu ya. Yang di dalamnya apa gitu kan. Jadi kalau ini berarti input bilangan A, B, C. Itu berarti artinya adalah sama kayak kalimat deskriptif ya dengan tulisan baca bilangan A, B, dan C. Jadi kata kunci input akan diganti menjadi bentuk simbol jajar genjang. Gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya berarti ini selesai, simbol selanjutnya kita hubungkan dengan tanda panah. Tanda panah. Misalkan tadi jumlahkan A dengan B dengan C gitu ya. Jumlahkan. Berarti di sini nanti kalian membuat kotak. Ya, karena dia jumlahkan, kemudian tadi yang hitung, kemudian pengulangan, pemilihan itu hitung itu menggunakan bentuk proses ini, kotak ini. Gitu ya. Jadi tadi hitung atau jumlahkan A, B, dan C misalkan. Berarti prosesnya dalam bentuk kotak, kemudian tadi jumlahkan. Jumlahkan itu bisa kalian ganti dengan simbol A tambah B tambah C. Itu kan jumlahkan ya. Nah, ini perlu ada yang nyimpen nih. Siapa yang nyimpen gitu kan? Bebas kalian kalau tidak ada ketentuan sebelumnya gitu ya. Tidak ada ketentuan harus disimpan oleh siapa. Berarti kalian bebas bikin variabel tambahan. Misalkan di sini saya kasih nama D, D besar gitu ya. Berarti D ini nanti akan menyimpan hasil penjumlahan A, B, dan C. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau lihat di slide sebelumnya lagi, setelah dijumlahkan, itu kita akan melakukan operasi pembagian. Ya kan? Bagi hasil penjumlahan dengan 3. Ya. Pembagian itu masih masuk operasi hitung, kan gitu. Artinya berarti dia masih masuk sebagai proses. Ya. Dia masih masuk sebagai proses. Sehingga nanti di sini masih dalam bentuk kotak lagi, kan gitu. Tinggal prosesnya apa tadi? Bagi, berarti bagi hasil penjumlahan. Hasil penjumlahannya kalau kita lihat di atas, itu disimpan oleh si D. Berarti D kita bagi dengan 3. Tinggal hasil pembagian ini siapa yang mau nyimpen nih? Misalkan saya kasih namanya E. Berarti nanti E itu yang akan menampilkan menyimpan hasil pembagian antara D dengan 3. Kan gitu. Nah, kemudian di langkah terakhir tulis gitu ya. Tulis hasil pembagiannya. Ya. Kalau tulis tadi kata kuncinya itu adalah output. Sehingga kita menggunakan jajar genjang lagi kan gitu. Jadi ini dihubungkan dengan tanda panah dibikin dalam jajar genjang gitu ya. Di sini berarti tulis apa yang ditulis? Hasil perhitungan, hasil pembagian. Hasil pembagian itu siapa yang nyimpen? E. Berarti di sini tulis E. Selesai. Setelah itu proses selesai, maka bagian tanda panah terakhir ini dihubungkan dengan N atau selesai. Ini adalah flowchart tadi yang dari kalimat deskriptif kita ubah ke dalam bentuk flowchart. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, ketika kalian menyusun notasi algoritma ini, kalian harus bisa mengidentifikasi mana input, mana output, kemudian mana yang proses. Gitu ya. Kalau input berarti nanti kalau pakai kalimat deskriptif itu pakai kata kunci baca, masukkan, inputkan gitu ya. Kalau output itu pakai kata kunci tuliskan, tampilkan, keluarkan gitu ya. Nah, itu nanti kalau kalian ubah ke dalam flowchart itu nanti bentuknya adalah jajar genjang.
Kemudian kalau proses, ya proses di kalimat deskriptif itu bisa kalian pakai kalimat instruksi perhitungan. Jadi bisa jumlahkan, kurangkan, kalikan, bagikan, gitu ya. Atau mungkin pakai kalimat untuk pengulangan atau pemilihan, tapi ini mungkin tidak saya jelaskan dulu, ya. Nanti kalian akan dapat ketika kalian masuk ke secara detailnya akan masuk ke di konstruksi dasar pemilihan dan pengulangan. Jadi itu saya empati dulu aja, gitu ya. Jadi kalau operasi perhitungan, ya, ketika kalian ubah ke dalam flowchart itu berarti kalian ubah ke dalam bentuk persegi panjang, gitu kan. Nah kemudian setelah itu outputnya tadi ya sudah, ya setelah itu berarti kalian bisa mengkonversi dari kalimat deskriptif menjadi flowchart. Demikian juga kalau dari flowchart ke kalimat deskriptif gitu ya, kita tinggal lihat simbolnya aja. Kalau simbolnya jajar genjang berarti itu antara input atau output. Biasanya input yang atas, output yang bawah. Jadi kalau input berarti kalimatnya tinggal kalian ganti saja bentuk jajar genjang itu dengan kalimat dengan kata baca, baca, masukkan, inputkan gitu ya. Kalau dia jajar genjangnya di bawah dan itu adalah output, berarti nanti diganti dengan tulisan tuliskan, keluarkan, tampilkan, outputkan, cetak gitu ya. Itu nanti kalian taruh itu sebagai output. Nah, kemudian kalau proses itu biasanya tambahkan, kurangkan, kalikan gitu ya dari melihat bentuknya. Oke. Ini bagaimana kalian menggunakan uh, simbol untuk membuat sebuah flowchart gitu ya, untuk menotasikan sebuah algoritma. Oke, untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelas lagi, di sini sudah ada flowchart nih. Ya, sudah ada flowchart. Sudah ada flowchart. Kemudian di sini kita lihat ada bentuk elips, ada bentuk jajar genjang, ada bentuk persegi panjang dan jajar genjang lagi. Gitu. Nah, sekarang tinggal dari sini sebenarnya kita bisa ubah ini ke kalimat deskriptif. Kan gitu ya. Ini kalimat deskriptif. Berarti mana yang input, mana yang output, mana yang proses kita harus identifikasi dulu. Kalau kita lihat di flowchart ini ya, di flowchart ini yang menjadi input biasanya adalah jajar genjang yang atas. Artinya berarti dua ini sebelum ada proses biasanya ada input kan itu. Ini berarti adalah input. Kemudian yang jajar genjang bawah ini berarti adalah output. Ya. Kemudian yang bentuk persegi panjang ini adalah proses. Ya kan? Ya. Nah, sekarang tinggal kita ubah nih ke kalimat deskriptif. Pasti akan lebih mudah. Yang pertama berarti masukkan atau baca bilangan P dan L gitu ya. Walaupun ini ada dua, itu boleh kita jadikan satu. Atau kalian mau pisahkan sendiri-sendiri pun nggak apa-apa, nggak salah gitu ya. Karena sekali lagi, mungkin di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan gitu ya. Ada algoritma versi panjang, ada algoritma versi pendek. Versi panjang itu berarti kalian mencoba mendetailkan setiap urutan langkah. Artinya berarti tadi kalau di sini contohnya panjang kalian pisahkan, lebar kalian pisahkan. Gitu ya. Kalau versi singkatnya bisa nih, panjang dan lebar, karena ini sama-sama input, saya jadikan satu proses aja. Masukkan bilangan P dan L. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke proses. Nah, prosesnya apa di sini? Di sini adalah perkalian, gitu kan. Kita bisa gunakan kata kalikan. Kalikan P dan L, gitu ya. Jadi di sini kan tadi katanya kalian punya P dan L, jadi harus konsisten. Kalikan P dan L untuk menghitung luas misalkan. Ini untuk menjelaskan aja sih gitu ya. Sebenarnya kalikan P dan L aja sudah cukup. Tapi untuk lebih mendetailkan kalian bisa tambahkan kalikan P dan L untuk menghitung luas. Gitu ya. Tujuannya apa saya menambahkan kalimat untuk menghitung luas ini supaya nanti tahu bahwa P dan L ini setelah saya kalikan dia jadi apa nih? Jadi luas kan gitu.
Ya, kemudian sekarang kita masuk ke output. Outputnya di situ tulis L. Berarti sekarang tulis saja gitu. Tulis atau tampilkan ya. Enaknya sih menggunakan kata tampilkan. Tampilkan nilai luas. Ya. Ini luas dapat dari mana? Jadi kata luas ini ada di kalimat kedua ini kan gitu. Luas ini diperoleh dari mana? Mengalihkan P dan L. P dan L ini dapat dari mana? Dari inputnya kan gitu. Jadi antara input, proses, dan output itu pasti akan saling terkait. Gitu ya. Jadi ketika kalian menyusun kalimat deskriptif ataupun menyusun flowchart, ini kalau kalian di atas pakai P, ya bawahnya juga pakai P. Sini L ya L gitu ya. Jangan di atas P, di sini luas sama dengan panjang kali lebar. Itu berarti nggak sama gitu ya. P dengan panjang itu dua hal yang berbeda. Di sini juga salah, ini harusnya luas, ini di sini harusnya luas gitu ya. Kalau di sini kata luas, bawahnya harusnya kata luas, bukan L. Kalau di sini L sama dengan P kali L, baru di sini tulis L gitu ya. Ini juga di algoritma yang saya contohkan ini ada kesalahan juga. Oke. Ini contoh flowchart. Bagaimana menyusun sebuah flowchart dan bagaimana flowchart ini bisa diubah ke dalam bentuk kalimat deskriptif. Gitu ya. Dari kalimat deskriptif juga harusnya bisa dibentuk juga ke dalam bentuk flowchart. Itu yang saya sebut tadi terkait. Jadi walaupun bentuknya beda, tetapi bisa saling mengubah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke notasi algoritma yang terakhir, yaitu menggunakan pseudocode. Ini agak sedikit rumit, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah sedikit berbau kode. Gitu ya. Cuma yang membedakan adalah karena di sini sudo itu artinya semu ya. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesianya itu kode semu. Itu kalau diartikan gini, kode atau tanda yang menyerupai. Jadi dia baru menyerupai program. Gitu ya. Jadi dia baru menyerupai, tapi dia tidak bisa dijalankan. Ya, untuk bisa menjalankan, kalian harus ubah itu ke dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman. Gitu ya. Tetapi keuntungannya apa? Ya keuntungannya dia sudah dalam bentuk kode ini. Kode ini yang nanti tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan tata bahasa pemrograman yang kita pakai. Ini akan lebih kelihatan nanti ketika kalian pakai pengulangan atau pemilihan. Nanti kelihatan gitu ya. Kemudahannya mengkonversi dari kode semu, dari pseudocode menjadi bahasa pemrograman itu seperti apa. Ya, tapi kalau untuk operasi input output perhitungan biasa seperti yang dicontohkan di notasi algoritma dengan kalimat deskriptif maupun dengan flowchart, itu sebenarnya penulisan dalam bentuk pseudocode itu tidak terlalu apa ya namanya, banyak berubah gitu ya, tidak terlalu uh, banyak perbedaan gitu ya. Oke, dalam menuliskan pseudocode ini ya, karena dia menyerupai program, karena dia menyerupai bahasa pemrograman, maka pseudocode ini juga punya tata aturan yang harus kita ikuti. Jadi tata aturan penulisan yang harus kita ikuti. Nah, tata aturannya seperti apa gitu kan? Tata aturannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi pseudocode itu akan mempunyai 3 bagian. Yang pertama ini bagian judul, ya, ini judul. Ini kamus namanya. Kamus. Yang ini baru namanya algoritma. Jadi akan ada 3 bagian. Ada namanya judul, kamus, dan algoritma. Jadi kalau dulu saya diajarkan untuk membedakan ini judul, kamus, algoritma, biasanya ada pemisah garis di sini. Ini opsional saja. Kalau kalian mau tambahkan garis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya sudah. Nah, di bagian judul itu ada kata kunci, yaitu menggunakan kata program. Kata program ini harus selalu ada. Ya, program, kemudian di sini namanya apa? Nama ini bebas, tidak ada
persyaratan kalian harus menggunakan nama sesuai dengan soalnya, itu bebas gitu ya. Kayak tadi misalkan menghitung luas persegi panjang, misalkan kalian bisa menggunakan program hitung luas, program persegi panjang, program hitung luas persegi panjang, itu pun boleh gitu ya, kalian panjangkan seperti itu boleh. Jadi nama program ini tidak ada ketentuannya. Kemudian bawahnya itu ada namanya penjelasan tentang algoritmanya, ya, uraian singkat masalah yang diselesaikan. Di sini yang perlu diperhatikan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai penjelasan. Ya. Jadi ketika kita menjelaskan judul programnya itu jangan lupa gunakan tanda kurung kurawal. Kalau nggak ada tanda kurung kurawal itu berarti nanti akan dianggap satu judul, satu nama judul, gitu ya, walaupun sudah ganti baris. Ya, jadi ini tanda kurung kurawal ini wajib ada. Ya. Oke. Kemudian di sini uraian singkat saja. Jadi misalkan menjelaskan, biasanya kalau saya menjelaskan inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Kemudian prosesnya seperti apa. Hanya singkat saja. Misalkan menghitung luas persegi panjang ya dengan P dan L sebagai input dan luas sebagai output dengan cara luas sama dengan panjang kali lebar, itu nggak apa-apa. Itu hanya uraian singkat aja. Jadi kalau bisa di penjelasan ini menjelaskan terkait inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya seperti apa. Oke. Kemudian di bagian kedua, di bagian kamus, itu ada yang namanya di sini deklarasi. Ini wajib ada juga tulisan deklarasi. Yang merah-merah ini wajib ada ini. Program, deklarasi, algoritma ini juga tulisan yang wajib kita tambahkan di pseudocode. Ya, aturannya seperti itu. Nah, kemudian di deklarasi ini kalian akan nanti belajar tipe data dan variabel. Ya, ini mungkin nanti akan saya jelaskan di slide materi yang ada di pertemuan ketiga. Ya, jadi ini saya lewati dulu aja. Ya, jadi terkait ini saya lewati dulu aja. Tapi nanti kalau misalkan kalian diminta untuk menuliskan dalam bentuk pseudocode, ya, bagian ini kalian kosongkan dulu aja. Deklarasi ini kalian kosongkan dulu aja. Ya. Jadi yang perlu diisi adalah bagian program, namanya apa, deklarasinya kalian kosongkan, algoritmanya ini yang baru sama seperti kalimat deskriptif atau flowchart. Ya. Jadi sebenarnya ketika kalian menulis dalam notasi kalimat deskriptif atau flowchart, sebenarnya ketika kalian ubah ke dalam pseudocode itu hanya di bagian algoritmanya saja ini. Ya. Nah, aturannya seperti apa nanti kita lihat contohnya saja supaya lebih jelas. Kemudian ini kurang lebih struktur dari pseudocode yang perlu kalian ikuti ketika kalian diminta untuk menulis algoritma dalam notasi pseudocode. Nah, oke. Ini contoh gitu ya. Ini contoh dari bagaimana menuliskan pseudocode. Tadi kalau saya sampaikan algoritma yang ada di kalimat deskriptif kemudian atau flowchart itu akan ada di bagian algoritma ini. Gitu ya. Di bagian algoritma ini. Jadi tadi kayak input atau baca P dan L, kemudian hitung luas dengan cara P kali L gitu ya. Kemudian tulis luas gitu ya. Itu sebenarnya kalian tuangkan di dalam bentuk pseudocode seperti ini. Nah, kata kuncinya ini, kalau di pseudocode untuk input itu menggunakan kata read ya, atau mungkin input. Kemudian dalamnya ini kalian kasih tadi P atau L-nya. Ya. Boleh pakai read P atau input P, boleh juga pakai read L, input L. Gitu ya. Atau jadikan satu kayak gini contohnya read P, L juga boleh.
Jadi ketika kalian notasikan ke dalam pseudocode untuk instruksi input, itu kalian menggunakan kata kunci read atau kata kunci input. Ya. Kemudian untuk output, itu kata kuncinya adalah write atau output. Output L, write L gitu ya. Ini kata kuncinya. Kemudian kalau proses, ya kalian tinggal ubah ke dalam notasi matematisnya. Kalau kalikan berarti kali ya. Kalau jumlahkan ya jumlah. Kalau kurangkan tanda minus. Kalau kalikan tanda bintang ya, bukan tanda X. Kemudian kalau bagi tanda garing kayak gini. Gitu ya. Jadi ini aturannya. Gitu kan. Nah, kemudian ini juga ada kesalahannya. Ada kesalahan di sini harusnya konsisten. Konsisten itu maksudnya di sini kalau pakai istilah panjang dan lebar, ini di sini harusnya juga read panjang, koma, lebar. Ya, ini kesalahan dari contohnya seperti ini. Ya, kalau pakai di sini read P, L, berarti bawahnya itu harusnya luas sama dengan P kali L. Jadi kalau atas pakai P dan L, bawahnya juga seterusnya pakai P dan L. Kemudian di sini sudah benar ya, luas berarti ini right-nya adalah right luas. Gitu ya. Oke, ini bagaimana mengkonversi dari apa namanya kalimat deskriptif atau flowchart ke dalam pseudocode. Kalian fokusnya baru sampai bagian ini aja. Ya, nah kemudian sebagai karena pseudocode ini punya 3 bagian ya, ada yang namanya judul, ada yang namanya kamus. Nah, berarti kalian juga perlu menambahkan itu. Tinggal kalian judul kasih nama saja apa. Misalkan ini nama judulnya persegi panjang, gitu kan. Nah, kemudian ini di sini keterangan. Keterangannya itu tadi saya sampaikan ini harusnya ada kurung kurawal ini. Ada kesalahan lagi di contoh ya. Ini harusnya ada kurung kurawal. Kurung kurawal panjang untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini juga kurang detail. Kurang detail inputnya apa, outputnya apa. Nah, kemudian kamus itu sebenarnya kalau dicontohkan di sini ini adalah variabel yang dipakai. Jadi di sini ada istilah panjang, ada istilah luas, ada istilah lebar gitu ya. Nah, itu yang nanti dituliskan di bagian deklarasi. Ini ada panjang, luas, dan lebar. Nah, tinggal di sini ini adalah integer, itu adalah tipe data ya. Sementara kalian karena mengenalnya integer ya, tulis aja dulu integer gitu ya. Yang lainnya nanti apa ya, silakan nanti kita pelajari. Gitu ya. Jadi kamus itu pasti akan ada istilah variabel dan integer. Kalau kalian masih bingung, nanti bisa dikosongkan dulu aja ketika mengerjakan latihan soal kalau diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk pseudocode. Kalian fokus di algoritmanya saja ini dan judul. Gitu ya. Ya, oke, sudah habis ternyata untuk materi yang di video part pertama ini. Jadi kurang lebih tadi ada 3 notasi ya yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan sebuah algoritma. Ada yang namanya kalimat deskriptif, ada yang namanya flowchart, dan ada yang namanya apa pseudocode gitu ya. Masing-masing itu punya kata kunci. Jadi karena targetnya adalah kalian diminta untuk bisa menuliskan notasi algoritma, gitu ya. Berarti nanti pasti akan ada soal latihan yang terkait dengan bagaimana menuliskan algoritma ke dalam bentuk notasi algoritma. Gitu ya. Jadi sekali lagi ketika kalian diminta menuliskan notasi algoritma, kalian paling tidak bisa memisahkan dulu mana input, mana output, dan mana proses. Setelah itu tinggal pakai kata kunci dari masing-masing tadi. Input itu apa, output itu apa, proses itu apa. Gitu ya. Baik itu kalimat deskriptif, baik itu pseudocode, baik itu flowchart. Oke, mungkin karena ini video juga sudah 40 menit. Gitu ya. Jadi silahkan nanti dari part 1 ini kalian bisa melanjutkan ke video part yang kedua terkait dengan konstruksi dasar. Yang pertama yaitu runtutan. Nanti akan ada part yang ketiga
terkait dengan pemilihan, dan part keempat itu terkait dengan pengulangan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di part yang pertama ini. Terima kasih.